Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ari dan selamat datang di channel saya, yaitu Ari Jaya Channel. Kali ini kita akan membahas 3 kebijakan relaksasi kredit khususnya KPR KPA di perbankan. Apa aja itu? Simak 3 kebijakan tersebut. Termasuk nanti leasing juga saya bakalan kemukakan, nanti saya utarakan di sini. Yuk kita bedah semuanya di channel saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas seperti apa kebijakan pemerintah mengenai relaksasi kredit sesuai peraturan OJK. Ini dia ringkasannya. Kita bahas terlebih dahulu mengenai peraturan OJK nomor 11 ya. OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020. Ini saya langsung ringkas itu pasal-pasalnya di sini yang lebih utama, yaitu pasal 2 bab 1 ayat 1. Debitur adalah yang terkena dampak corona COVID-19 termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Kemudian pasal 2 bab 2 ayat 2 kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restruktur kredit. Jadi restruktur kredit ini dibahas di pasal 2 bab 1 ini ya. Ayatnya ayat 2. Oke, nanti masuk ke pasal 2 ayat 3, penerapan prinsip GGC, manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini termasuk nanti kita ulas. Jadi memang 3 relaksasi kreditnya ini memang manajemen risikonya itu memang ketat gitu. Dan terfilter lah ya, gitu. Dampak ringan, sedang ataupun berat. Jadi langsung kita masuk ke pasal 5 ayat 1 di bab 3. Kualitas kredit lancar sejak dilakukan restruktur. Jadi kalau kamu BCV-nya sebelumnya call 5 gitu atau call 3, call 4 itu biasanya nggak bisa. Kamu harus lancar dulu, baru kamu bisa ngajuin restruktur. Dan ini aturan langsung dari OJK, bukan dari perbankan. Nanti pihak perbankan itu yang nanti bakalan terusin aturan ini gitu ya. Oke, selanjutnya pasal 7 bab 4, bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain kepada debitur yang terkena dampak termasuk usaha mikro kecil menengah. Jadi dengan plafon di bawah 10 miliar. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya ada program dari OJK itu suntikan dana untuk yang terkena dampak, tapi nanti dari pengalaman saya di perbankan itu setahu saya nggak ada seperti ini gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian di pasal 10 bab 6 masa berlaku pemberian stimulus itu. Jadi kalau misalnya dari sekarang Maret ya, memang lagi wabahnya meruak atau melebar wabah virus corona itu di bulan Maret, dan nanti ketentuan itu berakhirnya di 31 Maret 2020. Jadi ini sesuai dengan aturan OJK yang nomor 11 itu. Terus juga restrukturisasi disampaikan secara online atau website bank. Jadi kalau misalnya persetujuan kamu pengajuan, terus kemudian pengajuan restruktur atau relaksasi gitu, kemudian pengajuannya itu nanti disetujuin atau enggak, itu biasanya langsung ke website bank masing-masing. Jadi nanti ada di sana gitu untuk untuk kamu dapetin hasilnya gitu. Oke. Terus kemudian dasar aturan OJK ini semuanya bank itu menanggapinya seperti apa sih ya? Dari aturan nomor 11 POJK 03/2020 itu menanggapinya, kamu bisa download sebenarnya di situs OJK. Nanti di situ bank menanggapinya seperti ini. Saya kasih contoh 5 perbankan aja. Contohnya seperti ini, pilih. Kita langsung isinya sebagai bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM.
Jadi isinya itu Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. Wah, ini Mandiri bagus nih ya, gitu. Jadi penundaan pembayaran kewajiban, dan itu setelah nanti difilter ya, gitu. Jadi teman-teman ini nggak bakalan mudah gitu ya kalau misalnya kamu dapetin penundaan pembayaran kewajiban. Terus kemudian bentuk keringanan restruktur yang diberikan sudah disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Jadi nanti ada bentuk restruktur, nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, kemudian di Bank BCA. Bank BCA ini memberikan stimulusnya, yaitu memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban. Jadi ada bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban. Seperti apa nanti kita bahas. Terus kemudian BCA memberikan keringanan restrukturisasi dalam bentuk beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur. Jadi memberikan keringanan restruktur. Jadi seperti apa nanti kita bahas lanjutnya. Kemudian ini dari Bank BRI. Bank BRI itu menawarkan keringanan restruktur kepada nasabah debitur dalam bentuk penundaan pembayaran, kurang lebih hampir sama ya. Menjadi penundaan, ada BRI, ada penundaan pembayaran kewajiban, tapi nggak tahu apakah sesuai dengan peraturan OJK. Itu yang tadi di pasal terakhir itu ya, pasal 5 ya, itu mengenai mengenai penundaan yang selama kurang lebih sekitar 31 Maret 2020 atau 3 atau hanya berapa, cuma sedikit aja udah pokoknya kita nggak tahu. Terus kemudian keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi debitur. Jadi nanti disesuaikan, nanti diterapkan mitigasi risikonya atau namanya GCD ya. Jadi nanti kamu ngapain berkas-berkas, nanti berkas-berkas kita infoin di setelah ini. Terus kemudian BNI juga BNI telah menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restruktur sesuai kondisi dan kemampuan nasabah atau debitur sehingga dapat secara bersama melewati dampak pandemi. Kemudian untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengelola kredit di kantor cabang atau sentra kredit yang terdekat. Jadi ada yang memang kamu ngajuin isi form, terus kemudian kamu datang ke bank terdekat. Ini BNI disaranin bank terdekat. Tapi ada juga yang memang nggak perlu datang ke bank, jadi kamu pengajuannya itu via telepon atau via online. Kamu ngajuin, nanti kamu dapat formnya diisi, kemudian kamu langsung kirim ke email. Tapi kalau di sini BNI kita harus datang. Jadi beda-beda nih aturannya. Terus kita ada BRI Agro. Agro dapat memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penjadwalan kembali angsuran dan atau pemberian keringanan pembayaran bunga dengan kurun waktu dan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi. Terus kemudian relaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan Bank BRI Agro sesuai dengan kondisi dan kemampuan membayar nasabah. Kemudian nasabah dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi akun officer marketing Bank BRI Agro. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya yang ada di Bank BRI Agro bisa menghubungi akun officer atau marketing Bank BRI Agro yang melayani nasabah selama ini. Jadi nanti kamu bisa langsung kontak marketingnya atau akun officer tanpa harus datang ke bank dan menghindari kontak fisik ya. Jadi memang bagus juga di sini ya, menghindari kontak fisik gitu ya kan, physical distancing dijaga ini tanpa jadi bisa langsung pengajuan itu tanpa harus ke bank. Kemudian setelah pengajuan relaksasi pembayaran diproses, diharapkan tetap melakukan pembayaran tepat waktu melalui transaksi e-channel, mesin ATM, mobile banking, internet banking, BRI Agro sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi kamu ngajuin form nggak serta-merta kamu langsung di ACC, enggak. Jadi memang ada durasinya, dan ketika kamu terlambat pengajuannya biasanya itu kamu harus bayar normal dulu ya. Kita kembalikan ke teman-teman aja.
Kemudian CMB Niaga dapat memberikan relaksasi restruktur kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 sesuai dengan kebijakan bank sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan bank. Relaksasi atau restruktur dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, debitur tidak perlu datang ke cabang, melainkan menggunakan komunikasi online yang tersedia. Jadi untuk pencegahan penyebaran nggak perlu datang, ini CMB juga bagus, dia menghindari kontak fisik. Jadi kamu pengajuannya itu langsung melainkan menggunakan komunikasi online yang tersedia. Jadi kamu nanti telepon aja di websitenya, telepon pusatnya. Oke. Nah dari semua itu berarti kita bisa ngambil kesimpulan dalam intisari bahwa memang bank itu langsung serta-merta kamu ngajuin dianggaplah katakanlah kamu bilangnya itu kondisi berat, enggak serta-merta, karena memang ada prosesnya. Mitigasi resikonya memang agak ketat juga sama kayak kamu pengajuan KPR KPA sebelumnya. Kita bicara KPR KPA ya gitu. Nah itu nggak serta-merta kamu bakalan di ACC gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya KPR KPA gitu, kamu pengajuan formnya itu ya kita berdoa aja semoga di ACC ya gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kondisinya kamu nggak berat gitu, kondisinya itu kamu memang ringan. Ya langsung gimana caranya pengajuan restruktur kredit di bank untuk KPR KPA? Itu pertama kamu isi form yang dapat dari perbankan, atau misalnya katakanlah kamu dapat melalui website, biasanya dikirim melalui email, atau kamu datang ke bank gitu ya kan, kemudian kamu dapat formnya dan formnya itu diisi. Terus kemudian di situ ada kasus ringan, sedang, berat, dan kamu isi di situ. Terus kemudian kamu sertakan kelengkapan berkasnya yaitu KTP, NPWP, KK. Terus kemudian surat keterangan dari perusahaan form untuk fixed income. Jadi kebetulan saya sempat ke bank gitu, ini saya dapat pengajuan formnya itu form fixed income gitu. Dan bukti penghasilan sebelum dan sesudah dampak COVID-19. Jadi kalau misalnya kamu pengusaha, yang dilihat itu biasanya laporan keuangannya atau transaksi kamu nih. Transaksi kamu ini misalnya katakanlah kamu usaha di rekap di laporan keuangan itu berbeda dibandingkan antara penghasilannya sebelumnya sampai penghasilan sekarang, apakah ada penurunan penghasilan. Nah disitu nanti disesuaikan kondisinya dengan disesuaikan kondisinya kamu. Hampir rata-rata, kalau menurut saya sih memang hampir rata-rata semuanya terkena dampak COVID-19 kalau menurut saya gitu. Karena sesuai dengan peraturan OJK ya yang tadi saya sebutkan. Nah ini pasal 2 bab 1 ayat 1, debitur adalah yang terkena dampak COVID-19 termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi kalau menurut saya ketika kita mengacu pada pasal ini ya memang semuanya ketika ada orang bank mengatakan ini hanya untuk UMKM, salah. Berarti dia tidak sesuai sama pasal 2 bab 1 ayat 1 itu yang mengatakan bahwa debitur adalah yang terkena dampak COVID-19 termasuk usaha kecil, mikro, menengah. Ini UMKM. Oke. Dari pengalaman saya ada 3 bentuk restruktur yang ditawarkan bank apa aja untuk KPR KPA, yaitu pertama penurunan suku bunga. Kalau bukan kamu misalnya katakanlah KPR-nya sekarang ini masih fixed income, katakanlah kamu dapat fixed rate-nya itu 2 tahun. 2 tahun itu bunganya sekitar 7,9 atau 7,9. Fixed rate-nya 2 tahun. Nah, selanjutnya baru floating. Nah, floating-nya ini tahun ketiga baru kamu bisa mengajukan penurunan suku bunga. Nah, ini 3 restrukturnya itu seperti itu. Penurunan suku bunga. Jadi kalau misalnya kamu masih fixed rate, kamu nggak bisa dikasih, dirubah lagi. Opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu perpanjangan jangka waktu dimundurkan 6 bulan. Jadi selisih pengurangannya kurang lebih 150.000 sampai dengan 200.000-an dari cicilan semula. Jadi kalau misalnya perpanjangan jangka waktunya kamu, misalnya katakanlah contohnya
kamu jangka waktunya itu sisanya tinggal 10 tahun. Kemudian dimundurin sama pihak perbankan itu kurang lebih sekitar 6 bulan, 10 tahun 6 bulan. Yang seharusnya cicilan kamu 2 juta berkurangan tapi tidak signifikan banget gitu Mas menggunakan. Kurang lebih misalnya katakan 2 juta, jadi misalnya dikurangi 150 sampai 200 ribu, atau kurang lebih cicilannya 1.800.000 dari cicilan 2 juta ya, 2 juta jadi kurang lebih sekitar 1.800.000 atau 1.850.000, kurang maksimal ya. Terus yang ketiga, bayar bunga pinjaman grace period namanya selama 12 bulan. Period selama 12 bulan. Jadi yang dibayar itu bunga pinjamannya aja. Pokoknya enggak. Otomatis berarti kamu bayar bunganya memang agak lebih besar karena memang komposisi untuk bunga konvensional seperti itu. Selama 12 bulan ya teman-teman. Dan kalau seandainya kasusnya itu berat sekali, diri kamu sendiri kena corona atau misalnya keluarga kamu kena corona, itu biasanya baru dari ada beberapa bank yang hanya penangguhan 3 bulan libur bayar. Ini cuma 3 bulan doang, tidak sesuai sama nawacita dari Pak Presiden, yaitu kurang lebih sekitar 1 tahun ya gitu ya. Dan kita bahas tentang leasing juga ternyata memang sebagai pelaku bisnis juga gitu, leasing itu melakukan restrukturisasinya itu penurunan cicilan dengan jangka waktu yang diperpanjang lagi. Misalnya katakanlah sisa jangka waktunya 10 bulan cicilan 700.000 menjadi 18 bulan dengan cicilan 400.000. Ya, memang meringankan ya gitu. Tapi bagaimana dengan ojek online ya gitu, bagaimana dengan ojek mobil ya, GoCar gitu atau GrabCar gitu, bagaimana dengan mereka gitu. Padahal instruksi di awal itu Pak Jokowi bilang mengatakan itu dia libur bayar. Bagaimana dengan layan gitu ya teman-teman. Kalau saya sih ya saya netral, tapi memang saya mengkritisi juga gitu. Kalau misalnya memang ini aturannya ini gitu, memang dari hulu ke hilirnya itu memang nggak sesuai gitu. Jadi makanya oke, ada pengecualian, misalnya katakanlah yang benar-benar terkena dampak banget gitu. Nah pihak bank itu harus membuka mata itu sendiri gitu, bahwa memang oh ya dia memang sudah tidak sanggup, katakanlah dia udah PHK atau misalnya katakanlah dia COVID yang memang harus dikarantina, ya memang itu udah hak dia dong gitu untuk libur bayar cicilan gitu ya kan. Kalau seandainya memang 12 bulan ya kenapa enggak kan gitu. Pikir ini juga berimbas dari daya beli masyarakat juga. Kalau misalnya katakanlah dari PHK aja si konsumen itu juga masih tetap dari konsumen itu sendiri aja masih tetap harus bayar gitu, otomatis daya beli masyarakat itu pasti bakalan berkurang, pasti bakalan tidak ada daya belinya gitu, sehingga otomatis ya terjadi mungkin bisa terjadi krisis moneter kan gitu. Dan relaksasi atau restrukturisasi itu pengajuannya kamu isi form, terus kemudian hindari yang namanya kamu pengajuan di atas tanggal 25 ke atas gitu. Ya itu nggak bisa gitu. Karena memang itu kata mereka memang datanya sudah numpuk ya gitu. Jadi memang kamu nggak disarankan untuk tanggal 25 ke atas atau di akhir-akhir bulan nih kamu nggak bisa gitu. Kalau kamu mau memang lebih bagusnya kamu itu pengajuan itu di awal bulan gitu, dan itu sudah refreshment, artinya dokumen-dokumen yang sebelumnya mungkin sudah dikerjakan, dan itu memang harus dilaporkan OJK setiap bulannya gitu, setiap akhir bulan ya. Terus kemudian sepanjang kamu belum disetujuin ya, ini nggak bagus, bukan nggak bagus. Sepanjang kamu nggak disetujuin, itu kamu harus tetap nyicil dengan biasanya saja. Sementara kamu di kerjaan, gaji kamu sudah dipotong setengahnya. Katakanlah kamu punya gaji 4 juta, terus dipotong setengahnya, jadi sisanya. Dan relaksasi ini tujuan bukan hanya untuk debitur UMKM ya. Ini sesuai tadi pasal yang saya tekankan, pasal 2 itu memang untuk semua debitur yang berimbas COVID-19 sesuai dengan POJK nomor 11 di pasal 2 bab 1. Nah, itu aja masukan dari saya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman
ada pengajuan restrukturisasi KPR atau KPA, boleh kita sharing-sharing gitu. Apakah kebijakan yang teman-teman dapatin di sana seperti apa gitu, formnya apakah sama atau beda seperti yang saya katakan gitu. Boleh nanti komen di bawah ini, kita sama-sama saling isi nanti buat kita nanti untuk informasikan ke teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang suka dan bermanfaat channel ini, kamu boleh like dan subscribe, jangan lupa di channel ini. See you.